Dalam pembicaraan antara Iran dan Amerika, Lebanon beberapa kali muncul sebagai agenda penting dengan pengakhiran agresi Israel sebagai salah satu prioritas. Namun pada saat yang hampir bersamaan, sebuah jalur politik lain didorong, yaitu kerangka perjanjian antara pemerintahan Israel dan pemerintahan Joseph Aoun. Persoalannya bukan sekadar isi perjanjian itu, melainkan sesuatu yang jauh lebih mendasar. Pemerintahan ini tidak pernah punya mandat untuk berbicara atas nama Lebanon sebagai bangsa. Inilah inti krisisnya, bahwa rezim Aoun mengenakan jubah negara sambil hanya mewakili sebagian kecil dari anatomi politik Lebanon yang sebenarnya. Mereka menandatangani sebagai jika Lebanon adalah entitas tunggal yang patuh pada satu kantor kepresidenan. Padahal Lebanon dibangun di atas keseimbangan komunitas yang rapuh. Dan keseimbangan itu tidak pernah memberi satu kubu hak veto untuk mengambil keputusan atas nasib seluruhnya. Ketika Aoun menyebut keputusannya sebagai keputusan negara, ia melakukan sesuatu yang lebih serius dari sekadar tergesa-gesa diplomatik. Ia merampas kedaulatan rakyat dan menggantinya dengan kedaulatan jabatan. Yang membuat klaim ini runtuh secara telak adalah fakta bahwa Hezbollah bukan kekuatan sektarian yang bisa dilokalisasi pada satu agama, satu mazhab, atau satu distrik pemilihan. Inilah yang gagal dipahami atau sengaja diabaikan oleh rezim Aoun. Daya tahan dan pengaruh Hezbollah melampaui batas-batas yang biasa dipakai untuk meremehkannya. Melampaui agama karena perlawanan terhadap pendudukan Israel sejak dasawarsa lalu dirangkul bukan hanya oleh kalangan muslim, tetapi juga didukung secara signifikan oleh komunitas Kristen Lebanon yang memandang isu ini sebagai soal kedaulatan nasional, bukan soal keyakinan. Melampaui sekte karena dalam tubuh umat Kristen sendiri tidak ada satu sikap tunggal. Aliansi politik lintas sektarian dengan Hezbollah selama bertahun-tahun justru menjadi bukti bahwa garis pertentangan sesungguhnya bukan Syiah melawan Kristen, melainkan kubu yang menolak normalisasi melawan kubu yang tunduk pada tekanan Amerika. Melampaui distrik karena basis dukungan, jaringan sosial, dan kapasitas militer politik Hezbollah membentang lintas wilayah dan tidak bisa direduksi menjadi kantong pemilih di selatan Lebanon atau lembah Beka semata. Ia adalah institusi paralel yang hadir dalam struktur negara, parlemen, dan memori kolektif bangsa. Ketika rezim Aoun mengklaim mewakili Lebanon, ia sebenarnya sedang menyembunyikan kenyataan bahwa ia tidak sanggup dan tidak pernah berusaha merangkul kekuatan yang justru paling mengakar dalam kesadaran kolektif rakyatnya sendiri. Ini bukan sekadar oposisi politik biasa yang lazim dalam demokrasi manapun. Ini adalah penolakan terhadap representasi sebuah pemerintahan yang menandatangani nasib bangsa tanpa pernah benar-benar memiliki mandat darinya. Negara seluas itu jauh lebih kecil dari Indonesia dikenal bukan karena kekuatan ekonominya, melainkan karena sejarah perlawanannya. Tahun 2000 ketika Israel dipaksa menarik pasukannya setelah pendudukan bertahun-tahun, bukan Aoun yang menulis halaman itu dalam sejarah Lebanon. Itu adalah warisan yang dibangun oleh kekuatan yang kini coba disisihkan dari meja perundingan. Maka ada ironi yang menyakitkan ketika rezim yang tidak memiliki andil dalam kemenangan itu kini ingin menghapus jejaknya melalui satu pena di atas kertas perjanjian dengan Israel. Karena itu sah untuk menyebut perjanjian ini bukan kesepakatan Lebanon, melainkan kesepakatan sebuah rezim yang kehilangan pijakan rakyatnya sendiri, rezim yang mengubah jabatan kepresidenan menjadi alat administratif bagi agenda yang tidak pernah dimusyawarahkan dengan bangsanya. Tanda tangan semacam itu hanya punya kekuatan di atas kertas, bukan di hati rakyat. Dan selama kekuatan yang benar-benar mengakar lintas agama, sekte, dan distrik itu tetap menolak normalisasi yang mengorbankan kedaulatan, dokumen apapun yang dihasilkan rezim ini akan tetap berstatus sebagai perjanjian para penguasa yang terasing dari bangsanya, bukan perjanjian Lebanon. Refresh your mind.